Halo, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dan keluarga yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, video kali ini diangkat dari channel Politik Nusantara dengan judul gara-gara gagal jadi capres, pendukung Anies ngamuk hingga ancam habisi Palon dan kroni-kroninya. Oke, dari judul video tersebut, lebih baik kita tonton dulu videonya agar kita tidak salah paham. Jangan mengambil kesimpulan dari melihat judulnya saja. Oke, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan teman-teman semua, agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, mari kita masuk ke videonya. Pendukung Anies sudah mulai gerah peringatkan Nasdem untuk tetap setia pada Anies. Waduh, pakai ancam mengancam nih ya. Saudara, saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat, katakan yang tidak cocok, agar proses interaksi ini menghasilkan sesuatu, upaya perbaikan atas kekurangan kita sebagai umat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan ridhonya dan perlindungan bagi kita semuanya. Nah, kita bahas soal hubungan Anies dan juga Nasdem yang mulai menimbulkan masalah. Apa-apa itu memang harus dilihat motifnya ya. Kalau memang baik, biasanya lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Yang Maha Kasih. Tapi sebaliknya juga kalau memang membawa sial, ada aja pertandanya tuh. Iya, intinya adalah gara-gara mendukung Anies Baswedan tadi untuk menjadi calon presiden di 2024, suara daripada Partai Nasdem itu anjlok atau turun. Kita paling nggak suka orang munafik, wajar kan? Dan kita paling nggak suka orang yang mencela-mencele. Makanya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku bingung. Ya, kita cuma bisa ketawa aja. Itu namanya mencela-mencele, Bang. Dan masyarakat, mereka nggak suka sama yang mencela-mencele. Lebih baik seseorang jadi lawan dibanding nggak bisa dipegang komitmennya. Benar nggak? Makanya, seperti ramai dibicarakan, Partai Nasdem kayaknya sudah mulai mendapat balasan dari sikap mencela-mencelenya ini. Berita ini memang sudah lewat, tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di tengah adanya isu reshuffle, lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis loh, apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa pendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan
dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem harus konsisten dan komitmen memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ya, kalau nggak konsisten maka Partai Nasdem adalah partai pengkhianat rakyat, ujarnya. Dari cara mereka menyampaikan tuntutan, jelas sekali ada rasa khawatir. Mereka cemas jika Nasdem tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Ya, jika Nasdem out dari koalisi, maka Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing oleh manuver Nasdem yang menemui Jokowi dan Erlangga. Apalagi ada petingginya yang membahas soal alternatif koalisi di luar koalisi perubahan. Dewa. Saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu sekaligus ada kadernya yang menjadi menteri? Sayangnya Nasdem belum mendapatkan hasil atau return of investment yang diharapkan. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies bukan pendongkrak Nasdem, tapi menjadi beban yang makin berat bagi Nasdem. Saya nggak peduli sih apa yang akan dilakukan Nasdem. Yang jelas Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies Baswedan. Anies bukan pembawa perubahan tapi kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang yang haus kekuasaan yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat selama Jokowi berkuasa. Nasdem Jadi intinya yang salah di sini sih bukan dari partainya, kemungkinan ya dari calonnya. Kalau dilihat dari narasi yang disampaikan dari politik Nusantara ini. Oke, lanjut. tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa jadi harimau besar yang menerkam balik. Nasdem terlalu nekat. Anies juga nggak peduli apakah dia ditumpangi, ditunggangi atau disetir. Dia nggak peduli pada sejatinya. Nggak peduli siapa yang mendukung asal jadi presiden. Mau jadi gubernur saja, Anies berani bohong loh dan menjual janji. Iya. Apalagi mau jadi presiden. Hmm. Apa sih yang gak akan dia gadaikan? Jadi presiden itu keren dan membanggakan. Belum lagi banyak peluang besar terbuka jika menjadi. Ini jenis-jenis orang yang haus atas jabatannya, pasti yang ada di otaknya hanya uang, mengumpulkan harta kekayaan agar kedepannya setelah selesai masa jabatannya sudah ya terbilang mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Sudah pasti itu. Presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang katanya mau geruduk kantor Nasdem, menuntut Nasdem tetap konsisten. Kalau nggak konsisten katanya maka Nasdem adalah pengkhianat rakyat. Belum apa-apa sudah main ancam begini. Mereka banyak tuntutan. Aspirasi mereka sepertinya pemaksaan. Pendukung model begini cukup banyak, berkumpul di satu lingkaran dekat dengan Anies. Kaum-kaum pembenci Jokowi kebanyakan ada di sana juga. Jadi jangan jantungan tuh kalau mereka bisa berubah jadi lebih kasar dan barbar dalam menuntut sesuatu. Ya, karena kita tahu bersama selama Anies menjabat di Jakarta, kerjanya banyak yang tidak beres. Itu sih yang setahu saya. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar bagaimana kinerja dari Anies Baswedan ini. Oke, lanjut. Lihat saja ketika KPK ini memanggil Anies terkait kasus Formula E. Mereka ngamuk dan menyimpulkan itu adalah upaya penjagalan terhadap Anies. Nasdem ini menyambangi tokoh lain atau partai lain. Mereka langsung beri peringatan keras. Jadi memang itulah faktanya. Kelompok sebelah selalu banyak kegaduhan. Banyak drama, banyak tingkah. Mereka bukan berjuang demi negara, tapi hanya kepentingan kelompok. Betul. Bodoh Setuju. dengan semua, yang penting Anies harus jadi capres dan presiden, karena di belakang Anies banyak kepentingan besar yang harus diakomodir. 10 tahun kering tak bisa berbuat apa-apa. Bayangin aja gimana hausnya mereka.
Komplotan tensi tinggi seperti ini tinggi mau mengawal negara ini. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Itu kata Anies sendirilah. Kalau banyak pendukungnya yang model begini, bayangkan negara ini bisa semaju apa. Maju ke belakang lebih tepatnya. Nah, betul. Keputusan Nasdem mengusung Anies jika dianggap salah akan dipertanggungjawabkan pada 2024. Jadi biarlah rakyat yang menilai itu, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada Tempo yang menanggapi publikasi Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA yang menunjukkan bahwa Partai Nasdem hanya menempati peringkat 7 dengan jumlah 3,9% alias di bawah parliamentary threshold sebesar 4%. Piciknya Ali mengatakan bahwa partainya tidak khawatir dengan hasil survei tersebut dan hanya akan merujuk pada lembaga survei yang punya nilai intelektual dan kredibilitas. Apakah itu artinya Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA ini tidak punya nilai intelektual dan kredibilitas? Lah, kalau memang nggak khawatir, seharusnya yang keluar dari politikus Partai Nasdem itu adalah pernyataan-pernyataan yang bernada optimisme dong. Pernyataan yang menunjukkan keyakinan penuh bahwa apa yang sudah diputuskannya ini akan berimbas positif. Nggak perlu ada kekhawatiran sehingga harus merasa siap untuk menanggung akibat toh. Atas keputusan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024 mendatang, sekarang Partai Nasdem harus menerima akibatnya. Penurunan elektabilitas adalah hanya salah satunya. Yang lain diantaranya adalah ketika kemudian kredibilitasnya dipertanyakan. Ditinggal beberapa kader adalah salah satu buktinya. Padahal yang diketahui meninggalkan partai itu adalah mereka yang sebelumnya bergabung karena melihat Nasdem sebagai partai yang punya kredibilitas lebih dalam, memperjuangkan keindonesiaan yang sudah menjadi sebuah kesepakatan pendiri bangsa dulu. Mereka yang percaya Nasdem bahwa partai ini siap berdemokrasi dan bernasionalisme berkualitas seperti namanya, tapi sepertinya itu terlihat akan berkhianat. Keputusan pencapresan Anies terlihat seperti tanpa pertimbangan yang jernih dan hanya dengan mengedepankan oportunitas. Kredibilitasnya juga dipertanyakan ketika kemudian partai politik yang digadang-gadang sebagai teman koalisinya berhasil menyandranya demi kepentingannya masing-masing. Partai Demokrat meninggalkannya beberapa saat ini setelah AHY secara belak-belakan menginginkan posisi cawapres di hadapan Surya Paloh. Sementara PKS juga tak kalah ngotot dengan mengatakan bahwa Aher, calon wakil presiden rekomendasinya sudah 99,9% cocok dengan Anies Baswedan. Nah, Demokrat yang meninggalkan Surya Paloh dalam keadaan pusing serta pernyataan PKS yang nyaris berpeluang mutlak itu jelas sebuah tamparan bagi Nasdem karena seperti diketahui bahwa mereka sebelumnya sudah meminta agar untuk posisi cawapres sebaiknya dari luar partai pengusung koalisi. Oke, itulah video hari ini. Kalau menurut saya, seperti yang saya bilang di awal, kita harus menonton dulu videonya sampai selesai agar tidak salah atau gagal paham. Ternyata ya sedikit melenceng dari judul dari video tersebut, tapi kita ambil sisi baiknya aja. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang video ini? Tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.